Baiklah, terima kasih Kakanda Agustin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kanda Yunda sekalian, mohon izin Dinda untuk memperkenalkan diri. Dinda Riri Karisma dari Kohati Komisariat Universitas Muhammadiyah Palembang selaku pembawa acara. Izinkan Dinda untuk membacakan susunan acara sebelum acara dimulai. Yang pertama yaitu pembukaan, melafazkan surat Al-Fatihah untuk para pendiri HMI. Yang kedua, sambutan Ketua MD Kahmi Kota Palembang. Yang ketiga, ada materi yang akan disampaikan oleh Dr. Ismail Sukardi, MAG, kemudian Dr. Andes Haji Umar Zipin Marbe, MM, selanjutnya oleh Profesor Dr. Haji Izan Fautanu, MA. Selanjutnya setelah materi akan dibacakan doa, setelah itu penutup dan ramah tamah. Baiklah, untuk peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah, marilah kita buka acara ini dengan melafazkan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya robbal alamin. Selanjutnya, sambutan Ketua MD Kahmi yang akan disampaikan oleh Kanda Dr. Ismail Sukardi. Dr. Ismail Sukardi. Yang akan oleh Kanda terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyil karim nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alihi wa ashabihi wa azwajihi wa qarabatihi wa zurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati kanda-kanda, yunda-yunda, khususnya ada dua kanda pembicara ini, Kanda Umar Zipin Marbe dan Kanda Profesor Izan Fautanu. Yang saya hormati juga seluruh pengurus Majelis Daerah Kahmi Kota Palembang, mungkin kalau ada juga mungkin dari pengurus wilayah Majelis Wilayah Kahmi Sumatera Selatan, dan adik-adik aktivis HMI Cabang Palembang, Kohati yang sempat hadir, serta para alumni semua yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan dalam kehidupan kita, sehingga kalau kita coba hitung-hitung nikmat Allah itu nggak bisa kita menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Salawat teriring salam, mudah-mudahan senantiasa tercurah untuk junjungan kita Nabi Agung yang kita cintai, yang kita teladani, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
beserta keluarga, sahabat, pengikutnya semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk di antara pengikut Rasulullah yang selalu istiqomah mengikuti jalan kebenaran dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kanda, Yunda, Adinda semua yang hadir pada malam hari ini. Kegiatan ini sesungguhnya mencoba menyahuti ya dari beberapa aspirasi senior-senior alumni HMI yang menginginkan supaya silaturahmi kita ini tidak hanya ketika ada kegiatan takziah ya, kegiatan bernuansa duka cita yang ya 3-4 hari ini kita laksanakan, tetapi cobalah yang lebih suasananya lebih happy gitu ya. Terusnya. Lalu makanya kita kemudian memulai dengan satu acara dalam bentuk peringatan 1 Muharram. Ya. Muharram 1443 Hijriah. Alhamdulillah banyak yang bisa hadir ya pada malam hari ini. Jadi sekarang itu saya lihat 36 partisipan ya. Mudah-mudahan nanti bertambah dan tetap sampai akhir istiqomah. Nah ini sesuatu yang saya kira luar biasa. Mudah-mudahan tradisi ini terus kita laksanakan. Apakah mungkin minimal ya sebulan sekali misalnya, tapi dengan tema-tema yang mungkin berbeda-beda. Sehingga silaturahmi kita ini tetap jalan, terutama kesinambungan antar generasi. Makanya salah satu tema, ya, subtema ini nanti disampaikan oleh Kanda Umar Zipin ini tentang bagaimana HMI masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Artinya kan ada ketersambungan antar generasi. Ya. Proses kaderisasi sejak HMI berdiri tahun 1947 tidak pernah berhenti sampai sekarang. Ya. Lebih dari 70 tahun. Karena kita percaya bahwa inilah salah satu medan perjuangan kita untuk melahirkan sumber daya insani Indonesia yang berkualitas. Dan memang terbukti bahwa dari kawah Candra di Muka, HMI ini telah lahir begitu banyak kader-kader bangsa, kader-kader umat yang berkontribusi besar bagi semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Oleh karena itu, mari kita optimalkan pertemuan ini, terutama ya karena momentumnya adalah 1 Muharram. Nah, ini barangkali bisa kita kita refleksi ya. Sejauh ini sudah 1443 tahun sejak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu kira-kira capaian-capaian umat Islam dalam peradaban kemanusiaan ini sudah sejauh mana begitu ya. Nah, mari kita berdiskusi di sini. Ini forumnya bebas ya, beropini. Nah, nanti kita saling share pengetahuan dan pengalaman ya. Mudah-mudahan ini ada kontribusinya untuk pembangunan umat dan bangsa ke depan, khususnya dalam konteks keindonesiaan. Mungkin itu saja dari kami, pengurus Majelis Daerah kami Kota Palembang. Sekali lagi terima kasih kepada para pembicara yang hadir, kepada Kakanda, Ayunda, Adinda yang semua yang hadir di sini, dan terutama penyelenggara ya dari MD kami yang dikomandoi oleh Pak Sekum ini. Nanti juga mungkin Pak Sekum nanti akan sedikit sharing ya tentang pendataan alumni. Alhamdulillah kita ini Kanda Yunda, langkah kecil yang kita lakukan adalah mendata alumni. Sekarang ini di tim pendataan MD kami ini sudah didapat 1.000 nama alumni dan 1.000 kontak HP. Nah ini mudah-mudahan bisa terus disempurnakan. Nanti ada form ya, yang nanti linknya akan dikasih
oleh Sekum pada kita semua, dan juga bagaimana cara ngisinya ini kita juga ada petunjuknya, tutorialnya di channel YouTube ya, MD Kahmi Kota Palembang. Nah, kita punya channel YouTube, kita punya website juga ya, dan mudah-mudahan ini terus berkembang, dan kontribusi dari Kanda, Yunda, Adinda semua terhadap website dan YouTube, channel YouTube MD Kahmi mudah-mudahan bisa ke depannya lebih banyak lagi. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kanda Ismail Sukardi selaku MD Kahmi Kota Palembang, Ketua Umum MD Kahmi Kota Palembang. Selanjutnya yaitu materi yang akan disampaikan oleh narasumber-narasumber yang akan dipandu oleh Kakanda Agustin selaku Sekretaris Umum MD Kahmi Kota Palembang. Kepada Kanda Agustin disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada malam hari ini kita akan masuk ke sesi materi. Yang pertama, narasumbernya adalah Dr. Ismail Sukardi MAG. Beliau adalah Ketua Umum MD Kahmi Kota Palembang dan saat ini sebagai dosen di UIN Raden Patah, Palembang. Yang kedua adalah Kanda Dr. Andes Haji Umar Zipin Mardi, MM. Yang beliau ini adalah banyak sekali Ketua KPU Musirawas, kemudian Kepala Linggau ya, dulu belum ini ya, Musirawas. Kemudian dari Komisariat STKIP PGRI. Ngajar juga dosen di STKIP PGRI Musirawas. Kemudian jabatan beliau adalah Sekum Batku. Ini saya tanya tadi sama Kak Jabar, zamannya Gayang Kasino. Mungkin beliau sendiri nanti akan menceritakan. Yang ketiga adalah Kanda Profesor Dr. Izan Pautano, MA. Beliau adalah Ketua Umum Batku tahun 92-an, kalau nggak salah ya, Kanda. Saat ini profesinya sebagai dosen guru besar di UIN Bandung. Untuk pertama kami persilakan kepada narasumber Kanda Dr. Ismail Sukardi yang materinya adalah mengoptimalkan modal spiritual dan sosial umat menuju Renaissance Islam, refleksi tahun baru Islam tahun 1443 Hijriah, dan nanti dilanjutkan oleh Kanda Dr. Anus Umar Zipin dan Kanda Profesor Dr. Haji Izan Pautano. Kami beri kesempatan masing-masing kepada pemateri lebih kurang 20 menit. Dan nanti masuk ke sesi diskusi. Yang pertama kami persilakan kepada Kanda Ismail Sukardi. Baik, terima kasih Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Kanda, Yunda, Dinda, khususnya dua pembicara yang lain, Kanda Umar Zipin dan Kanda Izan Pautano, ini mendahului. Nggak tahu saya kenapa saya duluan gitu. Mestinya mungkin yang senior ya. Tapi biasanya yang belakangan itu justru puncaknya ya. Justru puncaknya, justru istilahnya dalam ini klimaksnya itu ya, kalau dalam istilah ini drama itu ya. Baik, Kanda, Yunda, Dinda, semua yang hadir, seperti disampaikan oleh Dinda Agustin tadi, saya mencoba mengangkat satu subtema. Sebenarnya di awal itu
saya itu materinya katanya menyampaikan sosialisasi pendataan kami. Kalau itu kan sebentar ya, dan mungkin Dinda Agustin lebih banyak nanti bisa menjelaskan. Oleh karena itu saya kira saya harus punya materi khusus lah gitu ya. Makanya saya kemudian mengambil subtema tentang mengoptimalkan modal spiritual dan modal sosial umat menuju renaissance Islam. Refleksi Tahun Baru Islam 1443 Hijriah. Hadirin wal hadirat, sebagaimana kita ketahui, 1 Muharram sekarang ini kan sudah masuk ke 1443 Hijriah. Berarti kita ini umur umat Islam ini sejak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Yasrib, ya, yang kemudian berubah jadi Madinah itu sudah lebih dari 14 abad, hampir 15 abad, hampir 1.500 tahun umur umat Islam, umur peradaban Islam. Secara umum, secara statistik sederhana, capaian Islam itu setelah 15 abad itu luar biasa saya kira ya. Umat Islam misalnya sudah tersebar di hampir semua benua, di semua benua ya, di seluruh dunia. Hampir di semua negara ada umat Islam. Lalu umat Islam ini juga sekarang dianut oleh lebih dari 2 miliar manusia ya seluruh dunia. Umat Islam itu di bawah Kristen ya, penganut Kristen. Tapi sudah mulai mengejar ya jumlah umat Kristiani. Lalu tentu saja setelah hampir 1.500 tahun, umat Islam ini sesungguhnya sudah banyak sekali memberikan kontribusi bagi peradaban dunia ya, bagi peradaban kemanusiaan ini, baik secara politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan sebagainya. Itu nggak bisa dibantah tentu saja. Ya. Minimal ada 50 negara Muslim ya di seluruh dunia. Kemudian, tapi di pihak lain kita juga menghadapi fakta yang kontras gitu, yang sangat miris ya. Misalnya masih banyak umat Islam yang tertindas di mana-mana, terutama umat Islam yang minoritas ya, di negara yang mayoritas non-Muslim, di Myanmar, ya, di India dan sebagainya, termasuk saudara-saudara kita di Palestina yang sedang berjuang ya untuk mempertahankan tanah airnya dari invasi Israel ya. Lalu Islam ya muncul juga sampai sekarang masih ada apa yang disebut dengan Islamfobia ya. Islam itu identik dengan radikalisme, terorisme yang disematkan kepada Islam gitu. Padahal terorisme itu kan tidak beragama katanya kan gitu ya. Lalu fakta yang lain, umat Islam ini ternyata sulit sekali bersatu ya. Ajaran Islam itu ya innamal mu'minuna ikhwatun gitu kan, bersaudara. Tapi ternyata ya faktanya ya dalam konteks negara-negara Muslim misalnya menghadapi satu Israel saja misalnya sulit mereka bersatu karena banyak kepentingan ya kalau udah bicara negara bangsa gitu ya. Kemudian ya negara-negara Muslim ini kita lihat belum ada yang betul-betul menjadi sosok yang negara maju ya. Negara maju atau superpower. Memang ada beberapa negara yang sudah menunjukkan kemajuan ya, misalnya Turki misalnya, atau mungkin ada beberapa negara Muslim yang lain di Timur Tengah, tapi ya yang lain-lain masih kategorinya negara berkembang. Apalagi kalau kita bicara penguasaan sains dan teknologi, justru banyak dikuasai oleh negara-negara yang basis peradabannya itu non-Muslim ya, seperti negara Eropa Barat yang Katolik misalnya ya, itu yang menguasai sains dan teknologi. Negara-negara penganut Tao misalnya ya, Konfusius seperti China, Korea Selatan, misalnya Jepang, itu yang menguasai sains teknologi. Atau negara-negara Amerika Utara yang berbasis Protestan misalnya. Itu ya kata Cak Nur seperti itu gitu. Negara-negara yang basisnya peradaban Islam, agama Islam ini justru masih tertinggal dalam penguasaan sains dan teknologi. Nah,
momentum 1 Muharram ini saya kira mari kita jadikan refleksi ya. Setelah 1.500 tahun, hampir 1.500 tahun, apakah mimpi kita untuk kebangkitan Islam itu, renaissance Islam, itu masih relevankah? Karena saya ingat dulu barangkali Pak Izan dan teman-teman tahun 80-an, 90-an, senior-senior kita itu, kita mendengar ya ada slogan kebangkitan Islam abad ke-15 Hijriah. Nah, sekarang kan sudah abad ke-15 Hijriah, 1443. Ini masih 47 tahun lagi ya, 1.500 tahun ini abad ke-15 ini selesai gitu. Artinya harusnya di sekarang-sekarang ini kita sudah bangkit misalnya. Ada prediksi tahun 80-an, tahun 90-an renaissance Islam itu tahun abad ke-15 Hijriah ya. Minimal kita masih punya waktu 47 tahun lagi karena setelah 47 tahun lagi itu sudah abad ke-16 Hijriah gitu. 1501 gitu ya. Hijriah gitu kan. Nah, mudah-mudahan kita 20-30 tahun ke depan ini kita bisa tata lagi umat Islam ini supaya ya kebangkitan renaissance Islam itu bukan hanya slogan saja gitu ya. Kalau kita belajar dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW, ya, mari kita refleksi ke belakang sejenak. 1 Muharram ini kan awal tahun Hijriyah. Nabi itu sangat futuristik. Dia melihat kalau ingin menjadi sebuah peradaban, kita harus punya tahun sendiri gitu. Cina itu kan lebih dari 2000 berapa ribu tahun ya. Dia punya penanggalan sendiri, punya tahun sendiri. Yunani, Romawi juga punya tahun Masehi ya, sudah 2018 tahun. Nah, Islam juga harus punya tahun sendiri. Ini identitas simbol atau identitas peradaban. Makanya ketika ditetapkan bahwa Islam punya tahun sendiri yaitu tahun Hijriyah, ini satu momentum bahwa Islam ke depannya harus menjadi sebuah peradaban ya, punya kontribusi terhadap peradaban dunia, dan itu ternyata betul ya, apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah. Dan momentumnya itu adalah hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, ke kota Yastrib, yang kemudian diubah jadi kota Madinah, Madinatul Munawwarah. Dana yadinu dainan, itu kota di mana dinul Islam itu ditegakkan di situ, sehingga menjadi kota yang penuh dengan cahaya. Nah, ada dua modal, paling tidak ada dua modal saya kira ya, yang menjadi kebangkitan peradaban Islam di awal Hijriah itu. Pertama adalah modal spiritual, yaitu iman tauhid yang murni, saya kira. Yang kedua adalah modal sosial, yaitu ukhuwah Islamiyah. Nabi ketika hijrah itu kan mempersaudarakan Ansor dan Muhajirin. Kemudian mendamaikan suku Aus dan suku Khazraj ya, di Yastrib itu. Nah, itu saya kira bentuk dari ukhuwah Islamiyah sebagai modal sosial. Bagaimana kita akan membangun peradaban dunia kalau kita saling bermusuh-musuhan. Wala tafarraqu dalam Al-Qur'an itu kan. Atau innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwain. Harus kita berislah, memperbaiki ya, hubungan sesama muslim karena kita bersaudara. Nah, ini modal sosial ya, yang ditanamkan oleh Rasulullah. Kalau modal spiritualnya, Nabi sudah menanamkan selama 13 tahun di Mekah ya, yaitu akidah tauhid yang murni. Yang intisari akidahnya itu sebetulnya adalah pada ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak ada perintah lain ya dalam agama itu kecuali memurnikan ketaatan ya, dengan menjalankan agama secara lurus. Orang-orangnya disebut mukhlis. Nah, ini yang saya kira modal spiritual ya yang harus dimiliki. Nah, faktanya sekarang ini yang sedikit banyak luntur ya. Keikhlasan ini bahwa inna sholati kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi seluruh tatanan kehidupan kita, hidup kita, mati kita, ibadah kita sebetulnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak yang lain, bukan untuk
harta tahta wanita. Harta tahta wanita kita juga perlu itu, tapi bukan tujuan utama misalnya. Tapi faktanya justru itu yang seringkali tools itu menjadi tujuan gitu. Justru tujuan utamanya itu kabur gitu kan, dan itu yang kemudian sering menimbulkan perpecahan di antara umat Islam gitu kan. Atau amal-amal yang bukan karena Allah gitu. Nah ini ya kalau apa-apa kita ingin mendapatkan pujian dari manusia, nah, selesailah ya, sehingga kita kalau tidak ada penghargaan dari manusia, kita nggak beramal lagi. Nah ini yang disinyalir oleh Rasulullah, innamal mu'minu innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua amal itu termasuk hijrah ya, itu semua dari niat. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Siapa yang hijrahnya itu niatnya karena Allah dan Rasul, maka dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah dan Rasulnya. Lillahi ta'ala tadi ya. Tapi siapa yang hijrah karena dunia yang dicarinya atau perempuan yang ingin dinikahinya, kata Rasulullah, maka dia akan mendapatkan itu saja. Tapi ridho Allah tidak gitu. Nah, jadi niat itu yang penting gitu. Niat ikhlas lillahi ta'ala gitu. Nah, konteks hadis ini kan hijrah itu tadi sebetulnya ya. Karena memang sahabat Rasulullah itu ada juga yang niat hijrahnya itu bukan karena berjuang untuk menegakkan dinul Islam, tetapi karena harta atau karena wanita gitu kan. Faktanya memang seperti itu. Lalu modal sosial tadi itu yang ditubuhkan oleh Nabi selama 10 tahun di Madinah. Membangun satu masyarakat madani, yaitu mempersaudarakan Ansor dan Muhajirin, mengislah suku Aus dan Khazraj yang sudah begitu lama ya, bermusuhan, membangun pilar-pilar politik, prinsip-prinsip syura ya, musyawarah ya, yang dekat dengan demokrasi lah gitu ya, atau demokratis, membangun masyarakat demokratis yang taat hukum dan seterusnya. Ini banyak dibahas misalnya oleh almarhum Nurholis Majid tentang ciri-ciri masyarakat madani di masa Rasulullah. Dia sering mengutip Robert N. Bellah ya, beyond to melampaui zamannya Rasulullah itu, membangun negara Madinah itu melampaui zamannya. Infrastrukturnya menurut dia belum siap gitu kan. Nah, tapi faktanya ya masyarakat Madinah itu luar biasa ya. Ciri-ciri masyarakat madani yang taat hukum ya, yang demokratis, yang solidaritas sosialnya juga luar biasa ya. Nah, ini menjadi modal sosial. Nah, di HMI saya kira kita sudah memulai itu sejak tahun 47. Ukhuwah Islamiyah, solidaritas sosial itu sudah kita bangun. Insya Allah cukup solid lah ya kalau di HMI. Tapi di luar HMI ini saya lihat ya ada krisis ya, ukhuwah Islamiyah, solidaritas sosial ini krisis ya. Ya kadang-kadang di komplek yang mayoritas umat Islam ini saling cuek gitu ya. Saling cuek, tidak tahu bahwa sebelahnya itu ada tetangganya yang mungkin sedang menderita atau sakit gitu kan. Padahal Nabi mengatakan umat Islam ini kal jasadil wahid, seperti satu tubuh ya. Kalau ada satu saja anggota tubuh, misalnya jempol kaki kejepit atau kejedot pintu misalnya, bengkak, lalu pusing, kepala pusing gitu kan, badan demam gitu. Jadi kepala juga ikut solidaritas, padahal yang kejedot pintu itu kan jempol gitu, kenapa ikut-ikutan gitu, kepala, badan dan sebagainya. Itu kira-kira umat Islam itu seperti itulah, harusnya tidak cuek gitu kan. Ada hakul muslim alal muslim, ada hak muslim atas muslim yang lain. Atau kata Nabi tadi kalbunyan, seperti bangunan, yashuddu ba'duhu ba'dan, saling menguatkan satu sama lain. Nggak boleh kita nggak peduli dengan urusan sesama muslim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang yang
dia sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri sendiri. Laisal mu'minu billadzi yashba'u wa jarahu ja'i'u ila jambaihi. Bukanlah orang yang beriman, orang yang ada saudaranya, tetangganya yang lapar, padahal dia tidur dalam keadaan kenyang. Jadi harus peduli secara sosial. Nah ini yang kadang-kadang kita lihat krisis. Padahal innamal mu'minuna ikhwatun. Kenapa? Ya mungkin kurang literasi Islamnya kurang gitu ya, atau masih ada ego, atau ada kepentingan ya dan sebagainya. Padahal potensi umat Islam sangat besar. Nah, konteks potensi umat Islam ini sebagai modal sosial, kami di MD Kahmi Kota Palembang, Kandayunda, memulai satu langkah kecil, ya, sekecil apapun itu, mudah-mudahan ini nantinya menjadi satu kontribusi. Kami sudah melakukan tadi ya, penghimpunan database potensi alumni. Seperti yang saya sampaikan tadi, sudah ada 1.000 nama alumni yang sudah terhimpun dan 1.000 nomor HP atau kontak HP yang sudah kita miliki. Nah ini kan luar biasa ini kalau kita bisa manfaatkan baik dalam konteks silaturahmi seperti ini atau yang lain-lain. Contoh misalnya membangun sekretariat Geraha Insan Cita gitu. Saya kira akan mudah kita lakukan kalau kita bisa mendorong ya alumni-alumni ini untuk berkontribusi. Kemarin Kanda Rusli ya kami siap ya, banyak yang siap sebetulnya, tinggal lagi kita harus punya trust gitu ya. Ada yang amanah ini. Ada yang amanah yang bisa melaksanakan itu gitu. Saya kira sebagai pengantar diskusi kita itu saja yang bisa saya lakukan. Pokoknya kita coba melakukan apa yang kita bisa melalui Majelis Daerah Kahmi Kota Palembang, seperti kata pepatah ya, daripada menyalahkan kegelapan lebih baik menyalakan lilin gitu ya, menyalakan lilin ya. Kita kadang-kadang berdebat siapa yang salah, Jokowi atau siapa gitu kan, tapi kita ya jarang memulai langkah pertama, langkah kecil gitu kan. Nah, mudah-mudahan kalau di Bangka itu ya kawan Taufik Hidayat Taufik itu sudah banyak ya langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Kahmi di sana, terutama Kahmi wilayahnya ya. Mereka itu punya divisi-divisi, termasuk sekretariat itu juga sudah jalan ya sekarang. Rekan Taufik Hidayat dan Yuni ini yang kebetulan juga pengurus di Kahmi Sumatera Kahmi Bangka Belitung ya. Mereka punya lembaga pendidikan juga saya lihat gitu ya, punya ini kebun gitu ya. Ada yang digarap yang kira-kira ada kontribusinya lah untuk umat ini. Barangkali itu, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selanjutnya kami lanjutkan ke pemateri kedua, yaitu Kanda Umar Zipin. Kami persilakan kepada Kanda Umar Zipin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya lebih cenderung sharing pengalaman. Ternyata pengalaman setiap periode perjuangan HMI itu beda-beda. Tantangannya beda-beda. Kalau saya merasakan perjuangan HMI itu sama dengan kue lapis. Diiris-iris, lalu diambil bagian mana yang mau dimakan oleh yang iris. Gitu kan? Itu yang pertama yang harus dipahami. Kemudian yang kedua, ada tantangan yang paling berat dalam perjuangan HMI. Tantangan yang paling berat itu adalah tantangan dengan kehidupan pribadi anggota HMI.
Kita mau berbuat secara ideologis untuk kepentingan HMI, tapi ada tantangan di dalam. Kebutuhan kehidupan, menyangkut keluarga, menyangkut sebuah perjuangan. Nah, ini rumitnya. Nah, sekarang bagaimana kita menata ini dalam sebuah konsep perjuangan dan apa yang akan diperbuat. Lalu kita langsung saja. Kalau kita ingin berbicara masa lalu, berbicara masa sekarang, berbicara harapan masa depan. Memang tantangannya beda. Kalau zaman kami dulu, saya tidak tahu, saya ini periode kedua dari perjuangan HMI di Palembang, ketiga atau keempat gitu kan. Makanya kemarin sudah saya katakan, saya ini orang yang terputus. Ke atas sendah, ke bawah tidak. Tapi apa yang diturunkan oleh Kanda Rusdi Qasim, apa yang diturunkan oleh Kanda Husni Tamrin, apa yang diturunkan oleh Buya Zainal Abidin Hanif, apa yang diturunkan oleh kanda-kanda yang lain, termasuk Aidil Fitrisah dan Nang Ali Solihin, itu melekat dalam kehidupan kami. Mengapa melekat? Karena sangat langsung pada sasaran empuknya. Apa sasaran empuknya perjuangan pada saat itu? Bagaimana akal setiap anggota HMI memiliki kemajuan sains sesuai dengan tujuan HMI. Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi, baru pada langkah bernapaskan Islam itu. Nah, untuk menciptakan anggota HMI sebagai seorang pengabdi, sebagai seorang akademis, memang tampak muncul. Dan ini tidak putus. Saling berkaitan, saling menopang. Dan bahkan kadang-kadang sangat kasar permainannya. Kalau saya katakan sangat kasar permainannya. Contoh begini. Apakah sekarang bisa pengurus Batko atau pengurus cabang menasihati kepala dinas? Pertanyaannya itu, apakah bisa mereka menasihati kepala dinas, anggota dewan, atau bahkan menentukan nasib kepala dinas atau kepala lembaga? Saya merasakan itu langsung. Zaman perjuangan kritis, karena kami anggap perjuangan kami itu kritis gitu kan, karena tantangannya langsung, bahkan di hadapan senjata langsung pada saat kasino. Bagaimana saya memperhatikan Buya Zainal Abidin Hanif itu dipaksa untuk tidak sholat subuh, itu ditangkap. Ini perjuangannya langsung. Tapi apakah mereka menyerah? Jawabnya tidak. Nah, bagaimana kami mengakalinya? Alhamdulillah, saya dipanggil oleh Ibu Zamroh Satar, gitu kan? Lalu apa yang ditunjuk? Letkor Satar itu Pendam Sriwijaya bersama dengan Letnan Kolonel Rusidi. Umar Sipin, kau tukang konsep untuk pidato Panglima. Dan ternyata ada manfaatnya itu. Dari jalan pikiran Ibu Zamroh Satar untuk memasukkan saya ke situ, paling tidak mengekat bagaimana anggota-anggota HMI tidak di ujung tombak. Begitu sebuah konsep masuk, melalui saya lihat ada nama Islahuddin Daud. Cepat-cepat berjalan, karena ada kasih telepon ke waktu itu kan. Berlarilah. Perjuangan pada masa itu seperti itu gitu kan. Nah, apakah hal seperti itu bisa dilakukan sekarang? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Nah, apalagi konsepnya untuk mengangkat derajat anggota HMI itu dalam posisi pengabdian dan pencipta itu memang ditopang. Kalau ada dosen itu HMI disuruh buat diktat, yang buat diktatnya cabang atau Batko, dibagikan itu. Nah, jadi menang selangkah. Menang selangkah kan? Menang selangkah. Nah, ini yang perlu dipahami. Kemudian pengalaman selanjutnya, apakah mungkin sekarang ini sekretaris Batko HMI menentukan nasib siapa yang
berhak untuk menjadi kepala bolok atau kepala dolok? Jawabnya tidak mungkin kan sekarang kan. Tapi dulu itu terjadi. Sebelum mereka ditunjuk oleh Pak Mustanil atau Pak Miharja, ya, itu dulu nyeleksinya itu. Ada surat biru. Sebelum surat biru ini masuk kepada pimpinan bolok di pusat, jangan harap ingin jadi kepala dolok. Maka konsekuensinya cabang dan batko itu dapat satu karung, jadilah. Jadilah. Nah, jadi memang perjuangan pada saat itu melekat langsung. Tapi nikmat perintah dari pengurus besar, dari Ridwan Saidi dan Akbar Tanjung, setiap pengurus batko dan pengurus cabang harus berjalan keliling ke tiap daerah, memanggil anggota dewan. Dan mereka jangan coba-coba main-main, tidak mau mendatangi itu. Walaupun dia dari P3, walaupun dia dari PDI, apalagi Golkar, ya, main-main, tidak mau menghadiri pembicaraan kita, nanggung dia. Nah, sekarang aku nanya, mungkin enggak pengurus cabang itu menasihati anggota dewan? Tidak mungkin kan? Nah, jadi konsep perjuangannya apa? Nak P3, nak PDI, nak Golkar, ada pemikiran yang menyatu. Ada pemikiran yang menyatu. Ya. Nah, lalu mengapa sekarang itu makin renggang? Nah, ini ada strategi yang salah yang kita gunakan. Ada strategi yang salah yang kita gunakan. Apa strategi yang salah itu? Kalau zaman dulu konsep perjuangan itu jelas gitu kan. Ini lawan, ini kawan, jelas. Kalau sekarang ini tidak jelas yang mana lawan, yang mana kawan. Kadang-kadang saling tegok gitu kan. Saling tegok. Antar kepala dinas, anggota HMI semua, saling tegok. Yang ini semestinya tidak perlu terjadi. Saling topang, saling dukung, saling pertahankan. Nah, ini sukar dilakukan sekarang. Inilah perbedaan konsep perjuangan zaman dulu dan zaman sekarang. Dan kita berusaha, kalau ada masalah yang sangat sukar, baik dalam skup daerah maupun skup nasional, kita mau masuk di situ. Dengan segala cara. Kenapa HMI tidak dapat jatah haji lagi? Gara-gara Ridwan Saidi. Apa kata Ridwan Saidi? Pemerintah Arab Saudi itu tidak bertanggung jawab terhadap korban waktu haji. Di stoplah. Pak Akbar Tanjung dengan Aidil Fitri saya itu sudah bawa tas untuk naik haji, untuk berangkat haji. Di stop karena jalan pikiran seperti itu. Tapi ternyata sekarang benar apa salah? Benar. Diikuti oleh pemerintah Arab Saudi. Nah, mestinya harus kita kejar. Tolong buka lagi ya pintu naik haji untuk pengurus HMI. Mestinya seperti itu kan. Tapi sekarang tidak ada lagi perjuangan seperti itu. Padahal kita benar. Bagaimana Fahmi Idris dengan Ridwan Saidi langsung datangi Adam Malik, Pak, perpisahan antara Pakistan Timur dan Pakistan Barat itu memang sudah saatnya. Ini konsepnya. HMI lo yang berpikir seperti itu. Dan itu diakui oleh Adam Malik. Oke, dari 12 utusan sebagai itu, 7 saya berikan untuk anggota HMI. Berangkat mereka ke PBB itu. Berangkat mereka ke PBB itu. Ini dalam perjuangan skop nasional. Skop daerah, tidak usah diomongkan. Nikmatnya setengah mati. Jadi nyari dana tidak sukar pada saat itu. Tapi kalau zaman Jabar barangkali mulai sulit ya. Mulai sulit itu. Nah, jadi masih mudah nih Anka. Masih muda ya? Iya, masih. Masih muda. Cukup 2 kiai yang dihubungi. Muridnya nyumbang kalau. Selesai gitu kan. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan perjuangan HMI masa sekarang, itulah tantangannya. Cara berpikir pada saat itu bisa tidak diterapkan sekarang.
Menurut saya masih bisa. Lalu mengapa terjadi perubahan? Terjadi perubahan itu karena zaman itu tantangan ujung tombaknya langsung. Kalau Jabar didodong dengan senjata di depan mata aku, paling tidak aku, woi ngapa kamu tuh? Kan seperti itu kan. Zaman itu seperti itu. Walaupun sebenarnya terus terang baik, secara politis, yang diadu itu HMI juga. Peristiwa Kasino itu siapa? Johan Johari kan. Johan Johari itu siapa? HMI. Tapi cara dia membuat strategi. Husni Tamrin, ganyanglah Kasino. Oh, mana ini kamu ketuanya? Ketua ngolah Kasino itu. Aku udah macam ngomong lagi. Nah, kalaulah ketua Kasino itu bahaya minta ganyang. Tidak diganyang. Hari Jumat laju, babas wingkas. Tapi banyak juga yang sarok. Ya tidak apa-apa. Perjuangan seperti itu. Gitu kan. Perjuangan itu. Nah, ini yang terjadi pada saat itu. Kalau kita ingin berbicara sebagai sebuah konsep dan bagaimana melaksanakan konsep. Untuk sekarang ini, bisa tidak menatanya seperti itu? Yang paling saya takuti sekarang ini saling tegok. Paling tegok. Tapi dalam strategi perjuangan, itu harus terjadi. Itu harus terjadi. Bahkan yang paling berat, tadi sudah saya katakan, antara tantangan strategi ideologi dengan kehidupan. Dengan kehidupan. Kadang-kadang ideologi itu tidak bisa diterapkan karena tantangan kehidupan. Karena tantangan kehidupan. Tidak usah jauh-jauh. HMI dan Kohati, dua laki bini. Dengan HMI non Kohati, apa namanya itu, bininya bukan Kohati. Yang mana yang paling mudah menurut kamu? Binanya. Justru yang paling mudah binanya adalah HMI yang istrinya bukan Kohati. Tapi kalau seorang HMI punya istri Kohati, banyak sekali benturannya itu. Karena ideologi bergesekan dengan ideologi gitu kan. Tidak benar juga itu Kak. Jabar nak marah ini. Jabar nak marah ini. Tapi tidak apa-apa, Bar. Ini kebuka. Karena ini sebuah konsep. Ternyata melakukan pembinaan untuk memberikan tantangan kehidupan dalam menerapkan ideologi lebih mudah yang bukan Kohati. Tidak sana jauh, kita ambil contoh. Rumah aku. Begitu aku ditawari untuk sebuah jabatan kepala dinas, cekal dulu dia. Awas ya, kepala dinas aku ini kepala dinas yang strategis. Karungan duit kalau ditumpukkan, kamu jangan cubu-cubu sentuh. Ya, kamu jangan cubu-cubu sentuh. Karena kita merasa bahwa sebagai sebuah ideologi ada prinsip yang harus kita pertahankan. Nah, ternyata untuk menekankan sebuah prinsip ini lebih mudah dengan keluarga yang bukan Kohati. Mohon maaf Kohati. Mohon maaf Kohati. Kenyataan seperti itu. Jadi kalau kita bersuara atau berbicara atau mengambil kebijakan atau mengambil keputusan, ternyata lebih mudah kita mengambil keputusan yang di belakang kita bukan Kohati. Tapi kalau kita membuat keputusan, mengambil kebijakan di belakang kita HMI, Kohati, persis Kanda Japar Murad. Ya, rumah mutung nak ngangkat piano, diskusi dulu. Ini kan apa piano dulu, apa lemari dulu. Akhirnya shot ditarik kan seperti itu. Caknya kecil Kohati ini. Begitulah ini yang aku omongkan ini, Pak, kenyataan itu, kenyataan dalam pengalaman besar. Kalau tidak percaya, tanyakanlah yuk Rukiaris, tanyakanlah dengan Rukiaris sama Mano menata. Ya, karena Pak, terus terang baik. Aku dulu dalam sebuah konsep perjuangan lebih banyak berkawan dengan Kohati daripada HMI-1 istilahnya. Lebih banyak itu.
Pindailah nasi di piring itu nama. Enggak kok kan, Pak. Sehingga timbul bermacam-macam masalah. Terlambat 1 detik kehilangan nasi 1 piring, itu kata Jabar dengan Hatta Wazol. Karena aku lebih banyak dekat dengan Kohati daripada HMI. Ya, HMI saya lebih cenderung nerima perintah. Sehingga Ali Marwan Hanan menggelari saya seorang sekretaris yang nuntaskan gawe ketua. Mana akalnya Ali Marwan Hanan jadi sekretaris KNPI, mana akalnya Pak Firdaus jadi ketua KNPI. Itu kita selesaikan. Mana? Itu. Bahkan sampai mereka begini pun kita turut campur. Nah, itu kelebihan kita sebenarnya pada saat itu. Ya. Jadi perjuangan ideologi dengan kehidupan itu jenjang berjenjang. Nah, lalu inilah gambarannya. Aku sekadar membandingkan baik ngapu perjuangan zaman dulu itu lebih tajam, lebih mudah, hasilnya lebih menggema, gergetan gitu kan, dibandingkan dengan perjuangan yang sekarang. Yang perjuangan sekarang kita ini putus antara satu dengan yang lain. Bahkan antara anggota dewan saja yang sama-sama HMI saling pentung, saling tegok gitu kan. Kalau dulu itu tidak terjadi. Tidak terjadi. Nah, lalu untuk yang akan datang, perjuangan yang akan datang, kalau aku lebih cenderung konsepnya seperti dikatakan oleh Ismail tadi. Itu mengarah saja kepada konsep-konsep ilahi. Ingat 100 tahun loh. Kita akui saja itu. Kata orang 100 tahun perjuangan Islam itu belum tentu muncul. Saya lebih meyakini muncul. Karena gejalanya sudah banyak sekarang. Gejalanya sudah banyak. Nah, sekarang kita ikut baik konsep itu. Nah, mana HMI menerapkan konsep-konsep ini berdasarkan konsep-konsep ilahiyah ini. Dan itu pasti terjadi. Tidak bisa kita elakkan itu. Tidak bisa kita elakkan. Jadi para pemikir-pemikir Islami ini mari kita satukan. Mari kita satukan. Baik dia yang HMI maupun non-HMI. Karena apa? Ujungnya nanti pasti kembali ke situ. Pasti kembali ke situ. Konsepnya seperti itu. Kita lihat nanti tahun 2024. Saya sudah berpikir lain. Tahun 2024 ada 2 kemungkinan yang akan terjadi. Tuntas, habis, atau menang total. Atau menang total. Nah, kemana sekarang HMI meletakkan dirinya dalam sebuah konsep untuk menuntaskan tahun 2024 ini? Tuntas habis atau kalah total itu? Kalau dulu kita berjuang untuk masuk, untuk merebut. Contoh, HMI plus umat Islam tidak pernah bisa menjamah Menteri Pertahanan. HMI berpikir Maman seharusnya merebut itu. Dapat. Setelah Ilbi Murdani dapat. Juga Menteri Keuangan. Alhamdulillah sampai sekarang Menteri Keuangan ada HMI-nya. Dulu kita berpikir bahwa kelemahan kita di pendidikan. Kalau sekarang saya sangat yakin dunia pendidikan, sains sudah dikuasai oleh HMI dan umat Islam. Saya sangat yakin sekarang. Kalau dulu nangis nak jadi rektor tuh wong HMI, dekan wong HMI. Tapi sekarang banyak, hampir semua perguruan tinggi swasta itu ada kepemimpinan yang dipegang oleh HMI. Nah, jadi kalau kita melihat itu, kita tinggal menyatukan konsep ilahiyahnya ini. Mari berjalan menurut kekuatan masing-masing. Jabar berjuanglah di politik, aku berjuang tergantung-gantung gitu kan. Karena ya terus terang aku ini autodidak gitu kan. Guru, kepala sekolah lagi dak. Ya ber ya. Hanya dengan aliaman, guru, kepala sekolah lagi dak. Tapi dalam perjuangan kehidupan
kita coba susun itu. Susun. Akhirnya sampai pensiun, masih ditunjuk lagi. Jabatan gilo. Kalau aku ngomongnya jabatan gilo, ketua KPU. Ketua KPU itu jabatan gilo. Terus terang baik. Aku ngomong jabatan gilo. Nak kendak mereka itulah dengan segala cara, tinggal kita bagi KPU. Nah, jadi kalau banyak gunjang ganjing di situ, nah, aku ketawa baik karena aku mengalaminya. Itu memang terjadi. Inilah barangkali tidak perlu panjang-panjang. Jadi yang pertama, mengapa perjuangan zaman dulu kelihatannya lebih gergaten? Karena memang berhadapan langsung dengan ujung tombak dan menang, gitu kan? Menang. Kemudian kita bisa masukkan konsep dari segala lini. Langsung. Bayangkan untuk jadi kepala bodok provinsi itu, HMI yang nentukan. Pakai kertas biru. Ada kertas biru yang harus ditunjukkan. Kalau kertas biru udah keluar, saya setuju, Siano. Jadi. Sekarang, jangan jauh-jauh, kati lokaknya. Kati lokaknya. Apalagi anggota dewan. Mana Bar, dibuka dak yang anggota dewan nih? Dak pacak jadi anggota dewan kalau dak ngadap Umar Sifin dulu, perlu dibuka dak itu? Dak usah lah kakek ada yang singgung gitu kan. Kakek we. Itu gawi hebatnya Kak Rusli Qasim. Ada seseorang yang dia tahu bertentangan dengan aku, dah jadi anggota dewan melalui P3. Ini gawi Erika sebenarnya. Apa kata Kak Rusli Qasim dengan orang ini? Kau memang ikat habis-habisan oleh beliau. Iya. Nah, udah gitu. Jadi pas dia daftar nak nyalon anggota dewan melalui P3, OJK Rusli Qasim, sebelum kau dapat surat dari Umar Sifin, jangan harap kau bisa nyalon. Nah, itu cara berpikir Kak Rusli Qasim dengan Yunur Aini. Padahal apa artinya? Aku kan tak kata arti kan. Cuman untuk dinuntaskan itu, gitu kan? Itu cara berpikir. Terpaksa kawan itu datang. Begitu datang langsung nyekak. Oi, dendam kesumat awak Mar dengan aku. Padahal aku tidak tahu mana itu urusan harus dikasih kan. Jadi inilah kira-kira perjuangan. Nah, untuk masa ini ya kita terima baik. Ini akan berakhir. Ini akan berakhir. Mari kita kembali kepada konsep-konsep ilahiyah. Jadi saya minta kepada kawan-kawan dari IAIN, terutama yang berprofesi sebagai kiai, terus dengungkan itu. Dengungkan itu. Ini tidak akan bisa kita elakkan lagi, pasti terjadi. Ya, kalah total atau menang total. Tinggal lagi mana bentuknya kayak itu jingok. Kalau aku secara pribadi, ngomongkan dengan Jabar, terus itu ngomong tuh terus. Walaupun kadang-kadang orang tidak senang dengan itu, ngomong terus. Kalau kamu berpikiran seperti ini yang akan terjadi. Kalau kamu berpikiran seperti itu, ini yang akan terjadi. Jadi analisis tujuan HMI itu jalan. Yang senang banyak, yang tidak senang banyak juga. Ya, banyak juga. Kita tinggal nunggu waktunya baik. Barangkali inilah billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk materi ketiga kami persilakan kepada Kanda Izan. Topiknya kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kami Kota Palembang, Adinda Dr. Ismail Sukardi MAG beserta Sekretaris Insinyur Agustin. Kemudian juga ingin menyapa Kakanda Dr. Haji Umar Zipin, Umar BMM, dan saya menyaksikan di sini ada hadir 42 anggota kami, ada yang dari Linggau, ada yang dari Pagaralam, ada yang dari Bangka Belitung. Bahkan saya menyaksikan ada dari Jambi, ini sekretaris umum saya waktu jadi ketua umum Batko, Dr. Rusli Adam, ada guru saya dalam mengurus uang Batko, Kakanda Hatta Wazol, ada guru saya Kak Hambali, kemudian ada juga adik saya di bidang hukum,
Kahmi Medan, Kahmi Palembang yang ada di Medan, Mahmud, dan juga ada Henry Zainuddin, dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Waktu yang diberikan ke saya ada sekitar 20 menit seperti diarahkan oleh moderator tadi. Tentu saya ingin menyitir apa yang dikatakan oleh Adinda Dr. Ismail tadi, bahwa momentum ini adalah momentum refleksi tahun 1443 Hijriah, hijrahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Kakanda Umar Zipin juga sudah melakukan refleksi yang luar biasa dalam pengalaman praktis beliau di tahun 60 bahkan tahun 70-an. Ini menurut saya memang ada tantangan yang berbeda dengan tantangan di zaman saya tahun 1990-an. Juga berbeda lagi dengan tantangan yang dihadapi oleh adik-adik kita yang ada di HMI dan Kahmi pada saat sekarang ini. Ada baiknya memang kami sekarang ini barangkali membuat sejarah HMI Palembang karena berbagai tantangan yang berbeda. Jadi ada dulu saya ingat kantor HMI itu pada waktu zamannya itu pernah di depan Masjid Agung sebelum di 901, kemudian baru di Taman Uhwah Islamiyah itu kan punya sejarah. Ngopi dulu, mau semangat. Mungkin cuman akan bagus mungkin itu dijadikan sebagai refleksi yang luar biasa untuk adik-adik kita. Kakanda, Ayunda dan semuanya, sebetulnya kalau kembali ke judul yang diberikan ke saya itu adalah dengan semangat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah, kita tingkatkan ukhuwah dan nilai-nilai perjuangan di HMI. Kalau berbicara tentang hijrah, sebetulnya hijrah itu dijadikan penanggalan resmi di kalangan umat Islam itu di zaman Khalifah Umar bin Khattab yang saya baca itu. Tetapi jauh sebelum penanggalan Islam itu sebetulnya sudah dimulai sejak Babylon. Orang-orang Babylon, orang-orang Mesir kuno itu awalnya menghitung pasangnya Sungai Nil untuk bercocok tanam. Jadi kapan adanya pasang Sungai Nil? Tetapi hitungan-hitungan masih sangat sederhana. Kemudian masuk ke zaman Yunani, jadilah nama-nama bulan itu menjadi Januari, Februari, itu semua nama-nama bintang, nama-nama dewa, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, dan seterusnya. Kemudian Sunday, Monday, Tuesday itu juga sama-sama. Jadi memang pada zaman itu perkembangan ilmu pengetahuan itu pada bidang astrologi. Jadi siapa yang menguasai astrologi dia akan tahu kemana arah dunia. Jadi orang-orang yang ingin melaut dia akan melihat rasi-rasi bintang. Jadi dari rasi-rasi bintang itu kemudian dia tahu kapan seseorang itu harus melaut dan sebagainya. Jadi proses penanggalan itu memang memiliki indikator-indikator yang berbeda, sama tahun Cina juga memiliki indikator yang berbeda, tetapi tahun baru Islam diambil dari hijrah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Persoalan memang muncul tentang hijrah ini. Mengapa Rasul melakukan hijrah? Banyak ahli sejarah, barangkali beberapa catatan yang ingin saya sampaikan ini melalui pendekatan sejarah sebetulnya. Jadi kalau di dalam sejarah itu kalau kita kembalikan ke dalam Al-Quran itu ada dalam kalimat sunnah sebetulnya. Jadi sunnah dan sanah
sunnah itu adalah tradisi, sanah itu adalah tahun, ya, diambil dari akar kata yang sama. Jadi dalam bahasa Arab, makna-makna tersebut diungkapkan dengan kata sanah yang berarti tahun, dan sunnah yang berarti jalan atau tradisi. Nah, diambil dari akar kata yang sama, yaitu kata sinun yang berarti gigi, juga berasal dari akar kata yang sama, yang menunjuk kepada makna peningkatan usia, yang ditandai dengan tumbuhnya gigi. Jadi tumbuhnya gigi itu menunjukkan bahwa bertambahnya usia. Sedangkan di usia tua ditandai dengan tanggalnya gigi atau sinun itu tadi. Jadi akar kata sinun itu bisa diderivasi menjadi sanah yang berarti tahun, bisa diderivasi menjadi sunnah yang berarti tradisi. Jadi, nah, karena itu maka dalam bahasa Inggris sunnah Nabi itu disebut dengan tradition of Prophet Nabi Muhammad SAW. Jadi tradisi. Nah, di dalam Al-Quran kata-kata sunnah ini itu bisa kita lihat umpamanya dalam kalimat umpamanya sunnatullahul lati qad khalas min qablu walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Jadi adalah sunnatullah yang terjadi terhadap umat-umat terdahulu. Dan tidak sekali-kali akan ada perubahan terhadap sunnatullah itu. Bahwa istilah sunnah itu konteksnya adalah masa lalu. Mereka menyebutnya dengan istilah hukum sejarah. Jadi sunnah itu adalah hukum sejarah. Tradisi itu hukum sejarah. Jadi karena itu maka ketika Nabiullah Muhammad SAW oleh orang-orang sekitar disebut orang-orang besar, Nabi Rasul adalah orang besar, maka mulailah mereka mencatat sunnah atau tradisi yang kemudian ditafsirkan sebagai hadis itu. Jadi hadis itu adalah bukan saja ucapan, tetapi perbuatan dan tindakan Rasul SAW kemudian ditulis. Dan itulah disebut dengan sunnah Rasul yang tertulis, yang kita baca hingga saat sekarang ini. Jadi, itu yang disebut dengan istilah sunnah itu. Nah, jadi dengan mempelajari sunnah, mempelajari tradisi-tradisi Rasul, kita bisa tahu umpamanya mengapa Rasul SAW itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah itu memang banyak sekali ahli sejarah yang mengatakan, apakah karena beliau tidak mampu menghadapi suku Quraisy yang ada di Mekah itu sehingga dia hijrah, atau hijrah itu sebagai bagian dari strategi Rasul SAW untuk kemudian menang di dalam proses Rasul SAW dalam mengemban misinya. Sebagaimana kita tahu bahwa isi daripada ajakan Rasul SAW itu adalah pertama mengesahkan Tuhan atau syahadat dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua mensucikan jiwa dengan kalimat ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Yang ketiga adalah menguatkan barisan dengan kalimat wa'anzir ashiratakal aqrabin. Dan yang ketiga adalah melebur pribadi ke dalam masyarakat. Jadi melebur pribadi dalam masyarakat. Nah, sebenarnya disampaikan oleh Dr. Ismail tadi betul bahwa landasan fundamental yang harus dimiliki oleh seorang kader itu adalah la ilaha illallah. Kalau di dalam NDP itu ada di bab 1. Kemudian di bab berikutnya ada melebur pribadi ke masyarakat yang kita sebut dengan manusia dan kemasyarakatan. Jadi misi ini sebetulnya yang paling ditakuti oleh suku Quraisy itu adalah pesan moral. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Satu hal yang mungkin ingin saya berikan catatan karena waktu ini terbatas, jahiliyah yang kita sebut di dalam masyarakat Arab itu artinya adalah la ya'riful khair awisyar.
Jadi orang-orang jahiliyah itu dikisahkan di dalam buku-buku sejarah itu bukan orang bodoh. Mereka itu adalah orang-orang pintar. Pintar dalam apa? Pintar dalam menulis syair-syair jahiliyah. Saya pernah diberikan arahan, diberikan tulisan oleh seorang teman tentang syair-syair jahiliyah itu. Jadi memang syairnya sangat luar biasa. Dan itu isi dari syair itu adalah mengagung-agungkan orang-orang terdahulu lah kira-kira gitu. Yang terbaik dari syair-syair yang ditulis itu baru ditempelkan di Ka'bah. Gitu. Jadi mereka sebetulnya ada orang-orang yang pintar. Tetapi mengapa disebut jahiliyah? Jahil itu biasanya disebut dengan istilah orang yang tidak tahu yang mana yang baik dan yang buruk. Kan bodoh. Maka ada istilah oleh Yusuf Qaradawi kalau nggak salah menyebut ada jahiliyah modern. Jahiliyah modern itu orang-orang yang pintar-pintar, melek teknologi dan lain sebagainya, punya ilmu pengetahuan, punya gelar yang hebat, tetapi dia tidak mengetahui yang baik dan yang buruk. Karena itu maka muncullah istilah an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu adalah musuh dari apa yang tidak dia ketahui. Saya ulangi, an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia adalah musuh dari apa yang tidak dia ketahui. Jadi bisa kita gambarkan umpamanya ketika terjadi perang Badar, maka ada tawaran yang saya pernah baca dari ustadz-ustadz, ada tawaran dari para malaikat. Ketika Rasul dalam keadaan susah, ada tawaran, apakah tidak lebih baik orang-orang yang menyakitimu, wahai Rasul, itu kita balikkan saja dunia ini, biar mereka langsung musnah semua. Maka Rasul mengatakan, tidak usah, biarkan, itu lahan dakwah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka tidak tahu. An-nasu a'da'u ma jahilu. Jadi manusia adalah tidak tahu apa musuh dari apa yang dia tidak ketahui. Nah, karena itu maka beberapa ahli sejarah memang ada berusaha untuk membedakan antara tokoh Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad. Kita tahu bahwa Nabi Isa alaihissalam itu tidak pernah membuat suatu negara dan tidak pernah membuat kekuatan politik. Jadi dia tidak berhadapan sama Romawi. Sedangkan Nabi Muhammad SAW dia adalah rasul dan dia adalah seorang negarawan. Jadi dia membangun sebuah negara. Sedangkan Nabi Isa tidak. Awal perjuangan Isa alaihissalam mengorganisir melalui kelompok-kelompok spiritual. Tidak dengan militer atau civil society. Dan Nabi Isa tidak melawan Romawi dan tidak membuat negara. Sedangkan Nabi Muhammad SAW awal dakwahnya dengan membentuk masyarakat sipil atau yang kita kenal dengan civil society, kemudian membangun militer dan administrasi, serta melawan dominasi suku Quraisy yang berkuasa. Sehingga pada akhirnya membuat suatu negara yang kita kenal dengan negara Madinah yang ada sekarang ini. Jadi sangat wajar kalau memang misi Rasul SAW ini dalam proses sejarah kehidupannya itu sangat berbeda dengan Nabi Isa alaihissalam yang dikenal dengan Yesus itu tadi. Karena itu maka dalam proses perjuangannya ini ketika dia berhadapan dengan suku Quraisy dalam situasi tertentu maka dia melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah itu. Di Madinahlah kemudian dia mendirikan sebuah negara namanya negara Madinah. Dulu Madinah itu namanya adalah Yathrib, tetapi kemudian dirubah menjadi Madinah. Tadi disebut oleh Adinda Dr. Ismail Sukardi bahwa memang istilah Madinah itu ketika Yathrib dirubah oleh Rasul menjadi Madinah itu bukan tidak memiliki makna yang dalam. Madinah itu bisa disebut dengan masyarakat sipil, bisa disebut dengan negara kota, bisa disebut dengan pusat peradaban. Maka kalau di Yunani ada negara kota dengan istilah polis,
maka Rasul mendirikan sebuah kota namanya Madinah. Madinatun Nabi, kalau bahasa Yunaninya disebut, kata Cak Nur, dengan istilah Propetopolis. Nah, di Madinah kemudian Rasul membuat sebuah masyarakat yang tadi dalam dakwah hanya melebur dirinya ke dalam sebuah masyarakat yang kita sebut di dalam Al-Quran, fasda bima tu'mar wa arid anil jahilin. Nah, meleburlah di situ dia masyarakat, kemudian barulah menyatukan masyarakat-masyarakat, suku-suku tertentu, agama-agama yang berbeda disatukan di situ. Kemudian Rasul SAW di bawah kepemimpinan sebagai seorang nabi dan negarawan, dia mendirikan dan membentuk sebuah konstitusi yang disebut dengan Konstitusi Madinah, yang dibuat bersama-sama dengan berbagai suku yang ada di Madinah. Ada suku Aus, Hazrat, Yahudi, Kristen, dan sebagainya. Kemudian agama juga ada agama Yahudi, agama Islam, agama Majusi. Membuat sebuah konstitusi yang disebut dengan Konstitusi Madinah itu. Ada disertasi yang ditulis oleh Profesor Soekarja pada waktu dia menyelesaikan doktor di UIN Jakarta itu tahun 1990-an. Waktu itu saya masih menjadi mahasiswa S3. Jadi dalam kesimpulan Dr. Soekarja itu bahwa substansi yang ada dalam Konstitusi Madinah itu sama dengan substansi yang ada pada Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya ada Pancasila itu. Jadi di dalam Pancasila itu ada ketuhanan yang di dalam yang menurut Soekarja disebut dengan istilah dalam konstitusi disebut tauhid, di dalam Pancasila disebut dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ada lagi al-Huwah, ada Asyuro, ada adalah. Jadi ada substansi nilai-nilai Pancasila itu memang termaktub dalam konstitusi Madinah dengan berbagai versi yang berbeda-beda itu. Karena itu maka saya kira pendiri bangsa kita ini yang bersepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara, tentu mereka sudah lama sekali mendalami konstitusi Madinah itu. Maka substansi Pancasila itu, pendiri-pendiri negara dari Muhammadiyah, dari NU, kemudian saya sebagainya, dan sekarang menjadi falsafah negara kita Pancasila, yang 5 sila ini itu jangan dirubah-rubah lagi. Memang itu sudah memiliki substansi yang sah yang menjadi ideologi negara kita sampai sekarang ini. Dan jangan dan itulah yang menjadi ide dasar berdirinya HMI. Ketika Pancasila sudah ditetapkan, maka tahun 47 ya HMI pertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dengan Pancasila sebagai asas negara yang kemudian menyebabkan siar ajaran Islam. Itulah yang kemudian menjadi misi HMI, misi perjuangan HMI yang menjadikan yang dimintakan kepada saya apa nilai perjuangan HMI itu adalah misinya adalah misi yang sesuai dengan Konstitusi Madinah yang kemudian ada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan kemudian ada dalam sejarah berdirinya HMI yaitu keindonesiaan dan keislaman. Saya kira itu yang menjadi nilai dasar perjuangan HMI yang kemudian diteruskan di dalam NDP yang ditulis oleh Nurul Majid dan lain sebagainya. Jadi saya kira itulah yang menjadi nilai-nilai perjuangan yang harus dipegang oleh setiap kader-kader HMI dan KAHMI. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan dalam konteks selamat tahun baru Islam untuk tahun baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah. Rasulullah membawa peradaban dunia dengan semangat tahun baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah. Kita tingkatkan ukhuwah dan nilai-nilai perjuangan HMI. Terakhir, saya ingin menyampaikan bahwa yang berkaitan dengan sunnah ini ada hadis Rasul SAW sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Man sanna fil qala Rasulullah SAW, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayankus min ujurihim syai'un wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah
kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayankus min auzarihim. Rawahu Muslim. Barang siapa yang membangun di dalam Islam suatu tradisi yang baik, maka dia akan memperoleh pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya sesudahnya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka. Demikian pula barang siapa membangun di dalam Islam suatu tradisi yang buruk, maka dia akan memperoleh dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya sesudahnya tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Jadi tradisi yang bagus itu harus kita kembangkan terus di HMI. Umpamanya pada malam hari ini setiap tahun baru Hijriah kita merefleksi, kita mendengar Kakanda Umar Zipin, kita mendengar Ismail Sukardi, kita memberikan refleksi. Ini bisa kita dawamkan dalam istilah yang diminta oleh hadis tadi. Kemudian daripada itu, dalam sejarah pula kita dapat memahami mengapa Baghdad itu jatuh. Maka para ahli kemudian mensitir ayat Al-Quran, surat Al-Ma'un, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fazalikal ladzi yad'ul yatim. Di dalam ayat itu disebutkan fawailul lil musallin allazina hum sholatihim sahun allazina hum yura'un. Jadi masuk neraka orang-orang yang bersolat. Luar biasa sekali nih ayat Al-Quran ini. Bagaimana orang sholat itu bisa masuk neraka. Yang sholatnya itu lalai, yang sholatnya ini ingin dilihat orang lain. Jadi kata Adinda Dr. Imam Sukari tadi, apa yang dia lakukan ingin dilihat orang lain itu adalah tidak ikhlas. Jadi kata Imam Sukari, Ismail Sukari tadi, hilangnya keikhlasan di kalangan HMI itu, apa yang dia lakukan itu ingin dilihat. Jadi kalau dalam kembalikan kepada ayat Al-Quran ini, masuk neraka orang-orang yang sholat karena ia sholatnya allazina hum yura'un, yaitu sholatnya itu untuk melaksanakan fungsi sosial semata. Demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan sebagai refleksi dari tahun baru Hijriah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pas ini 20 menit. Dan mohon maaf atas kekurangan saya, dan ini sangat luar biasa. Saya ada juga Adinda Henry Zainuddin, ini jadi politisi, udah turun ke pendidikan juga, luar biasa ini. Udah ngurusin olahraga juga, ini kader HMI ini, luar biasa memang, berbagai macam. Kak Bali, ada Kuhati juga, ada Tanti, ada Olin, dan lain sebagainya. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.